Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Sri Widodo sebagai coach dan sebelah kanan saya Titin Sumarni sebagai observer dan sebelah kiri saya Hairun Tika sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sri Widodo, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Oke Pak Sri Widodo, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Pak ya. Oke. Saya akan mengamati coach dan coachee yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama ini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan Bapak observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, dan pertanyaan terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baiklah Pak. Ini saja pra-observasi kita. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tika, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Sri, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oh ya Bu, ini dengar-dengar ada yang ingin Ibu ceritakan nih dengan saya. Iya Pak, bener Pak. Jadi ada sesuatu nih Pak yang ingin saya ceritakan kepada Pak Sri terkait permasalahan yang terjadi di sekolah saya Pak. Oke Bu, kalau itu kita memiliki waktu kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Silakan Ibu mau menceritakan apa itu? Ya, jadi gini loh Pak, di sekolah saya itu saya merasa anak-anak itu merasa bosan belajarnya dan tidak bersemangat Pak. Nah, setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya itu mengajarnya itu masih menggunakan metode konvensional loh Pak, dengan metode ceramah seperti itu Pak. Padahal kan rekan-rekan guru itu seharusnya bisa menggunakan media yang sudah disediakan di sekolah seperti proyektor, perpustakaan juga ada, lapangan juga ada yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru sebagai sarana penunjang pembelajaran. Tetapi rekan-rekan guru saya belum memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah tersebut Pak. Jadi ketika saya tanya anak-anak, gimana nah pembelajarannya gitu, anak-anak ya gitu Bu, bosen Bu, nggak semangat Bu belajarnya, jadi gitu Pak. Oh jadi gitu ya Bu ya, berarti di sekolah Ibu guru-gurunya belum menggunakan metode belajar yang bervariatif ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin ada perubahan Pak di sekolah saya, walaupun sedikit lah Pak ya, paling tidak ada perubahan dari rekan-rekan guru yang mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran atau memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah begitu Pak. Oh ya, berarti Ibu ingin ada perubahan cara mengajar dari rekan-rekan guru yang lain di sekolah Ibu ya Bu ya. Perubahan seperti apa sih yang Ibu inginkan? Saya ingin rekan-rekan itu bisa memanfaatkan media pembelajaran yang sudah disediakan di sekolah Pak, menggunakan metode ataupun model-model pembelajaran yang bervariasi, jangan ceramah terus Pak gitu Pak. Nah, kalau pembelajaran yang sempurna itu ada di posisi 10,
menurut Ibu untuk saat ini pada posisi berapakah di sekolah Ibu, dan posisi berapa yang Ibu inginkan? Kalau sekarang menurut saya sih ada di posisi 5 ya Pak ya. Karena masih ada hanya beberapa guru saja yang menggunakan media pembelajaran yang sudah mengajarkan dengan metode yang variatif, yang kreatif seperti itu, seperti menggunakan proyektor ataupun memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Nah, saya sih inginnya paling tidak ada di posisi 7 dulu lah Pak gitu, karena kan untuk di posisi 10 itu kayaknya masih jauh ya Pak ya. Paling tidak di posisi 7 terlebih dahulu, dan secara terus menerus ada perubahan sehingga akan terjadi peningkatan secara kontinu begitu Pak. Nah, kalau begitu langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan agar guru-guru di sekolah ibu itu melakukan perubahan pembelajaran? Untuk langkah awal saya akan melakukan pendekatan Pak dengan guru-guru yang mungkin mau melakukan perubahan. Nah, setelah itu saya akan melakukan pendampingan ataupun mentoring terhadap guru-guru tersebut Pak. Selain mentoring, adakah yang ingin Ibu lakukan? Sebenarnya ada sih Pak ya. Misalkan dengan pelatihan gitu Pak, ataupun dengan seminar-seminar, tapi untuk saat ini saya kayaknya fokus ke mentoring itu aja dulu deh Pak, karena kan kalau pelatihan ataupun seminar itu kan skalanya besar Pak ya. Kalau mentoring kan skalanya kecil, kalau pelatihan juga melibatkan banyak pihak seperti itu Pak, jadi saya fokus ke mentoring aja dulu gitu Pak. Nah, kalau Ibu akan melakukan mentoring, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan itu? Saya akan mengajak rekan-rekan yang memang sudah menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan menggunakan media pembelajaran ya Pak ya, yang menarik kepada anak-anak. Saya juga akan mengajak guru yang memang menguasai IT sehingga nantinya dapat membantu saya dalam memberikan pendampingan kepada guru-guru yang ingin melakukan perubahan pembelajaran. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Jadi dari pembicaraan kita, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya jadi punya gambaran Pak, langkah apa yang akan saya ambil untuk membantu guru-guru yang ingin melakukan perubahan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa gitu Pak. Baik Bu, saya rasa kita cukupkan dulu coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sri Widodo, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Hairuntika. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur ini dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baiklah Pak. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan coach, sudah berjalan baik sesuai dengan alur Tirta, dan Bapak sudah melakukan memberikan pertanyaan yang menggali sehingga Bu Hairuntika dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan barusan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta, sehingga kedepannya saya akan bisa melaksanakan coaching dengan yang lebih baik lagi. Oke Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak. Menggerakkan.